Yo sahabat alam, welcome to Kampung Satwa TV. Mari bermain dan belajar bersama kami. Salam lestari, salam edukasi, salam konservasi. Kembali bersama dengan protokol, profil tokoh dan komunitas Kampung Satwa TV. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bareng komunitas kita Natrik Regional Yogyakarta. Natrik Regional Yogyakarta. Oke, mungkin kita bisa perkenalan dulu dengan siapa saja yang ada di sini mungkin. Oke, saya Bisma Bramara dari Jogja Barat. Oke. Saya Putri Valentina Deka dari Sleman. Sleman. Saya Arman Fadilah dari Minggir Sleman. Minggir Sleman. Oke, tiga-tiganya. Oh, ini Sleman semua ya. Sleman semua. Iya. Ini regional Sleman atau regional Yogyakarta? Jogja. Provinsi kita Jogja. Oke. Profesinya tetap Jogja. Oke, kenapa kemudian namanya jadi Natrik? Natrik. Mungkin. Karena Natrik itu diambil dari kata-kata Naja Seputatrik. Naja Seputatrik. Apa itu? Itu kobra Jawa. Kobra Jawa. Kenapa kemudian apa yang mulai dari Kobra Jawa ini? Oke, karena di komunitas kita ini sebenarnya lebih konsen ke ular. Dan ularnya itu fenom, berbisa. Dan salah satu ular yang eksotik itu adalah kobra Jawa. Karena dari segi morfnya itu juga banyak. Oke, sip. Karena memang Jawa memang dari dulu eksotik. Wah, eksotik. Kobra Jawa, mantap. Terus ini kan kemudian regional Yogyakarta. Berarti ada regional yang lainnya loh. Iya, ada. Untuk pusatnya kita itu ada di Cianjur dan dibagi jadi menjadi 5 regional, yaitu ada di Cianjur, Yogyakarta, Purwakarta, Bekasi, Depok. Bekasi, Depok. 5. Kenapa kemudian kawan-kawan kemudian mendirikan yang namanya Natrik Regional Yogyakarta ini? Kenapa harus didirikan itu? Kenapa harus didirikan? Karena dulu itu beliau Om Tio Satya Jogja yang sempat ngeprank Israel. Oh, apa itu? Prank Israel gimana? Maksudnya gimana? Oh, itu kan tahun kemarin sempat kegigit king cobra. Oh, bercanda-canda. Bercanda-canda. Nah, nggak jadi gini. Oke ya, rencana gimana ya? Terus mendirikan itu karena Mas Tio dulu suka banget mainan ular venom dan agar lebih bermanfaat dan mengarah ke kesenian juga bisa menjadi income buat dirinya Mas Tio sendiri, dan saya pribadi juga dulu main venom juga itu king cobra itu. Nah, didirikanlah Natrik Regional Jogja. Waktu itu ngobrol dengan beliau Om Sungsang yang kenal dengan Mas Panji Petualang untuk izin ke pusat untuk mendirikan Natrik di Yogyakarta. Awalnya seperti itu. Dulu di tahun 2018 15 Desember. Itu peresmian Natrik Yogyakarta. 15 Desember 2018. Itu Natrik Jogja ada di. Lumayan, sudah 2 tahun. Ya isi balita tapi kayaknya juga prestasinya nggak balita lagi. Alhamdulillah. Tujuannya kemudian Natrik ini diadakan, didirikan, dibentuk itu kira-kira seperti apa? Punya mimpi besar apa terhadap? Untuk mimpi besar kita dari dulu sih Natrik itu memang kita lebih ke freehander. Istilahnya kita freehandling ular yang berbisa itu bertujuan untuk kesenian. Untuk menunjang pariwisata. Kita lihat di negara Thailand itu memang untuk atraksi ular sendiri sudah menjadi ikon di negaranya. Nah, dan di Indonesia ini ada potensi, kenapa tidak? Dan itu lebih ke digabungin ke seni lah. Kalau di Yogyakarta ada Jadilan ya, kita masuklah ke situ. Kita cita-cita di situ. Alhamdulillah dari Natrik sendiri kemarin sudah dirangkul oleh Bali Kodo sih. Apa itu? Itu di Kobro, itu di daerah Bali Rantai Turi. Itu iya di Kobro siswa. Kesenian itu loh. Kesenian apa itu? Kobro siswa apakah juga kesenian memang pakai main-mainan dengan Kobra Jawa itu? Nah, itu inovasi. Nah, kita pada waktu itu diundang untuk gathering, cuma ada ular juga ada edukasi di situ di acara Kobro. Nah, tapi saya ngobrol-ngobrol dengan yang punya, tertarik untuk atraksi ini kayaknya bagus. Terus kayak atraksi digabungkan dengan kesenian. Keseniannya Kobro siswa. Kobro. Iya, berarti
lumayan ini kita mulai menemukan satu poin bahwasanya ternyata kawan-kawan tidak hanya melestarikan ular tapi juga budaya kan begitu. Ya, Nanti budaya seperti apa nanti bisa ditanyakan lebih lanjut. Oke, kembali lagi nanti ke soal masalah edukasi. Mungkin ada yang bisa dijelaskan tentang edukasi itu apa? Edukasi. Untuk edukasi sendiri kita dibagi ada beberapa bab. Yang pertama itu identifikasi. Identifikasi apa itu? Ya, identifikasi ular. Bagaimana cara membedakan ular berbisa dan tidak? Bagaimana cara membedakan ular berbisa dan tidak? Yang Terus kedua- nih, terus itu, terus apa nih? Yang kedua itu mitos-mitos yang berada di masyarakat. Mitos-mitos. Iya, memecahkan mitos. Jadi yang- semi-semi dukun ya ini ya. Ya, Ya. kita kan ini mengupas tuntas secara ilmiahnya, bukan secara jari. Oh, Cari gitu. musibah. Walaupun mitos tapi dalam kacamata ilmiah. Iya. Empirik bro, empirik kan Gitu. begitu kan. Oke, terus Itu edukasi. Yang ketiga itu ada cara penanganan gigitan ular. cara penanganan gigitan ular. Memang kalau digigit harus ada cara penanganan khusus. Harus ada. Itu kita dapat ilmu dari Putri. Dokter Putri Terima. Iya. Dr. Tri Maharani. Oh, Iya. oke. Itu udah standar dari WHO. Kita Uh-huh. harus menerapkan imobilisasi. Ketika ada gigitan ular, pertama kali yang harus kita lakukan adalah imobilisasi. Imobilisasi. Oke, Iya. kapan-kapan kita angkat isu bagaimana kemudian imobilisasi dan penanganannya ya. Tapi kalau sekarang ini kayak mau detail tapi panjang banget. Oke, tapi gini, saya agak tertarik sedikit bagaimana kemudian teknik apa tadi namanya penanganan gigitan ular berbisa tadi biar kawan-kawan sahabat alam di sini bisa juga apa namanya dapat pengetahuan sedikit mungkin jadi benar. Nah, mobilisasi itu prinsipnya kayak orang patah tulang. Yang penting tidak bergerak. Yang penting tidak bergerak. Di bidai. Jadi kita bidai. Ada papan pakai dua itu. Ditali jangan kencang-kencang lah. Supaya mirip orang patah tulang. Intinya kayak gitu. Oke. Terus ini yang kemudian melakukan siapa ya? Apakah kawan-kawan yang siap ketika memang ada kasus-kasus gigitan ular seperti itu? Nah, ini contoh kemarin saya di Girimulyo itu ada orang yang tergigit ular hijau ekor merah. Ular hijau ekor Nah, merah. pengakuannya itu ular hijau tetapi kok bengkak. Nah, siapa lagi kalau dalangnya bukan si Albulabris. Oh. Nah, nama lokalnya itu Trunombanban itu pada waktu itu bengkak digigit pagi, saya dapat kabarnya sore. Nah, pada waktu itu sudah ditangani dibawa ke orang pinter di sana, ditempel batu sama bawang. Batu sama bawang. Oh, Biar lebih gurih itu gimana? mungkin kan bengkak Siap dimasak. selengan gini bengkak. Oh, terus Selengan tuh saya tanya udah dikasih hot cream juga, hot parah. cream. Hot cream Apa? pakai Penanganannya. ya karena keawaman masyarakat di situ belum mengetahui imobilisasi penanganan gigitan masa benar ya seperti itu, dikasihlah ke orang pinter, dikasih bawang, dikasih hot cream macam-macam, dan alhasil yang ada malah semakin sakit. Nah, pada waktu saya datang langsung cari, di situ nggak ada kayu, adanya cuma kardus. Saya buatin pakai kardus, saya imobilisasi. Alhamdulillah 3 hari dipantau langsung kempes. paling banyak persebaran di mana nih? Paling banyak persebaran ada kalau di daerah minggir sini di Desa Kisik. Itu paling Kan banyak. di Yogyakarta, karena kawan-kawan tadi regional dan Oh, iya. Yogyakarta Iya. itu Di Yogyakarta hampir di Iya. seluruh Jogja hampir di seluruh Jogja. ada. Dan kemudian kasus gigitan yang paling banyak paling banyak itu kemarin kalau di daerah Kulon Progo itu kemarin yang paling angkat tahun kemarin. tahun kemarin. Iya, itu di Jadi Kulon Progo. kebanyakan pelakunya sama, Sama ular hijau, ekor merah. ekor merah. Dan itu belum ada serum antibisanya. Padahal kasusnya paling banyak. Se. Jadi belum ada serum antibisa. Terus yang ada serum antibisanya apa kok? Yang ada serum itu cuma 3. Hmm. Cuma kobra Jawa, Kobra Jawa, Bungarus fasciatus, welang. Hah? Bukan meling udah beda. Beda lagi welang. ya. Beda lagi. ya. Terus Terus kalau Selesmarodostoma itu ular gibuk, ular gibu, ular tanah. ular tanah. Nah, Oke. Cuma ada Itu 3. semuanya apakah ada di Yogyakarta? Semuanya ada di Yogyakarta. Semua ada di Welang, Yogyakarta. kobra, gibuk ada di Yogyakarta. Kobranya Kobra Jawa juga ya? Kobra Jawa Kobra Jawa juga. juga. Iya. Kalau ini Kalau ini ada Reticulatus python. Ini morphnya tiger sama albino whiteface. oh, ini wes apa namanya sudah apa rekayasa gitu ya? Udah rekayasa genetiknya. Oh, rekayasa genetiknya, Bro. Udah
bukan yang normal lagi kan gitu. Nah, kembali ke kasus gigitan ular. Ketika nanti ada masyarakat atau mungkin kawan-kawan sahabat alam menemukan kasus gigitan, apakah kemudian bisa kontak ke kawan-kawan netri? Bisa, tetapi untuk dari kami sendiri itu tidak menangani 100%, kita hanya memberikan cara-cara imobilisasi, kita hanya membantu untuk penanganan pertama. Nanti tetap kita sarankan ke rumah sakit. Ada yang kemudian memiliki pengalaman di cium kobra Jawa? Ada. Oh, gitu ada tuh. Oh, gimana Ada. ceritanya gimana itu? Ceritanya. Dan bagaimana reaksinya terus P3K-nya sekalian ya? Oh, P3K-nya ya, oke. Untuk kobra Jawa pada waktu itu, saya di kandang nahan kobranya lagi pas habis makan, mau muntah, pegang kepalanya, saya tahan. Saya taruh ke gap, langsung gigit. Ini bekasnya ada. Nah, bekas di sini. Reaksinya langsung? Reaksinya atau perlu imobilisasi juga? Imobilisasi aman, nggak ada efek. Sebenarnya cuma bengkak selama 2 jam kurang 15 menit saya mual-mual, keringat dingin langsung dibawa ke rumah sakit. Dan saya mual, keringat dingin itu masih masuk fase lokal. Belum butuh serum anti bisa. Padahal saya sudah menggigil dingin, pucet, ya. Itu mencret-mencret juga, Pak. Waduh, ini lumayan ya. Oke, kembali lagi, ketika masyarakat membutuhkan pertolongan P3K untuk kasus gigitan ular bisa kontak ke netri. Iya. Oke, itu poin pentingnya ya. Tapi kan gini, dan tidak ada apa nanti serum anti-bisanya kan belum semuanya ada ya. Iya, belum semuanya ada. Nah, sebenarnya kan ini kan tanggung jawabnya negara, tanggung jawabnya pemerintah, karena hak atas kesehatan itu adalah bagian dari hak ekonomi, sosial, budaya yang itu harus dipenuhi, to fulfill by the government or the state kan gitu kan. Nah ini kan harusnya seperti itu. Nah ketika kawan-kawan kemudian mengambil jatah untuk itu, kira-kira kenapa ini? Apakah karena negara tidak bergerak atau seperti apa? Karena panggilan hati. Karena panggilan hati. Karena panggilan hati. Jangan kemudian bilang yang di sana nggak punya hati loh ya. Ya, karena yang punya tanggung jawab nggak punya hati ya itu saya nggak bilang seperti itu loh ya. Oh iya. Nah, itu panggilan hati saja sih, karena memang melihat dari rata-rata orang itu gigit ular lebih memilih ke dukun daripada ke rumah sakit karena apa? Biaya. Oh, karena biaya. Oke. Untuk Ya memang menjadi PR bersama kita tentang kewajiban negara untuk memenuhi hak atas kesehatan masyarakatnya. Apalagi di DIY, di daerah istimewa Yogyakarta yang katanya istimewa banget toh, otomatis harusnya harapannya ada nggak harapan ke sana misalkan wah di Yogyakarta ini paling nggak ke depan kita punya serum anti bisa semua. Jelas ada, kita juga mainan, istilahnya kita di seni atraksi dengan king cobra, cobra. King cobra belum ada serumnya, jelas ada kita harapannya. Kita juga berkontribusi di situ juga. Apalagi katanya tadi untuk mendukung pariwisata. Di Yogyakarta? Di Yogyakarta. Kota pariwisata. Pariwisata. PR kita bersama ini. Oke, kembali lagi tadi untuk sudah ada edukasi ya. Ada tambahan nggak tentang edukasi ini? Untuk edukasi, nah itu edukasi tambahannya itu hanya di pembedaan isi materi. Ketika kita edukasi ke masyarakat pada umumnya, kita materinya lengkap seperti yang disampaikan oleh Mbak Putri tadi. Itu ada identifikasi mitos-mitos di masyarakat, juga penanganan ular yang berbisa maupun tidak berbisa itu ada, terus juga interaksi. Nah, interaksi itu jadi gini, semisal kita sudah selesai menyampaikan materi, nah audiens ini kita ajak untuk berinteraksi langsung dengan ular, untuk tahu cara menangani ular yang galak itu bagaimana ketika ada ular masuk ke dalam rumah. Orang itu minimal sudah mengantongi sedikit ilmu untuk menangani ular ya kan, masuk ke dalam rumah. Oke. Gitu. Dan kita juga ajak interaksi dengan ular-ular yang Cina untuk berfoto-foto agar lebih bisa yang takut menjadi berani, yang berani menjadi lebih waspada, bukan semakin sembrono. Oh, sip, mantap tuh tadi. Lebih berani, lebih waspada. Karena gini, kita tadi mengidentifikasi untuk kenalan lebih dahulu. Tahu dulu, itu kan begitu tahu kemudian identifikasi terus ada tadi apa? Interaksi. Ya, mulai ada interaksi. Nah, dan itu tambahan juga di edukasinya itu, semisal audiens kita diedukasi di SD di tingkat TK sampai SD. Nah, kita materinya berbeda lagi.
Oh. Karena kita menyesuaikan anak-anak lebih suka dia diajak ke interaksi, diajak ke mengetahui ekosistem alam. Jadi kita tanamkan, ya kita tanamkan mengenai pemahaman ekosistem agar kalau udah mereka sudah beranjak dewasa, dia sudah mengetahui bahwa ular itu membantu petani. Dia di rantai makanan duduk di tingkat berapa, dia makanannya tikus. Itu bermanfaat sekali. Jadi meminimalisir ada ular yang dipukul, dibunuh ketika masuk ke dalam rumah. Itu dimulai sejak dini edukasi. Oke. Berarti perang terhadap stigmatisasi ular. Itu didoktrin harus dari kecil. Kita harus mengedukasi dari di bawah umur, dari anak-anak sudah harus dipahamkan. Berarti kembali ke keseimbangan ekosistem agar kemudian tetap terjadi kelestarian, keseimbangan ekosistem seperti itu. Tadi udah kita selain kemudian ada edukasi, ada interaksi tadi udah terus lainnya apa lagi nih? Lainnya, untuk Dinatik sendiri kita juga ada breeding. Breeding, apa itu breeding? Breeding, ini bisa silakan dengan Mas. Dinatik sendiri juga ada program konservasi ex situ. Program konservasi ex situ. Oke. Itu konservasi ex situ sama breeding itu saudaraan atau gimana maksudnya? Sama sih Mas. Sama. Iya. Jadi Dinatik sendiri enggak hanya di bagian seni, edukasi, juga sosialnya dan sosial, tapi kita juga berusaha untuk melestarikan ular-ular tersebut. Oke. Ya, melestarikan mengembangbiakannya di kandang. Ex itu pengembangbiakan di kandang. Ya. Ex itu bukan di tempat habitat aslinya. Oke. Kira-kira ex itu di luar, situs enggak di situsnya. Situsnya. Oke. Terus apa aja yang kemudian yang pernah dikembangbiakan atau dieksitukan oleh kawan-kawan ini? Untuk yang sudah berhasil dikembangbiakan lumayan banyak. Yang ini contohnya cuma ada beberapa ya Mas. Ini ada kayaknya ada telur-telur ini itu jamu karena kan kayak jamu. Enggak, ini inkubator kami. Inkubator sederhana lah. Inkubator sederhana kayak gini ya. Iya. Ada air, telur sama kapal-kapalan. Iya. Itu sebenarnya kokopit medianya. Kokopit dikasih telur, dikasih air ya. Ini telur apa sih ini? Ini ada telur ular cicak atau Lysodon capucinus. Terus ini ada satu lagi telur Boiga Dendrophylla gemicinta. Ini contoh yang sudah menetas. Ini gemicinta. Iya. Gemicinta loh, bukan demicinta loh ya. Iya. Saya nggak tahu Black Boiga. Iya, dari Sulawesi. Iya. Lain dengan Boiga yang ada di sini. Berbeda. Ya, tapi masih satu spesies. Jadi itu satu spesies, cuma itu subspesiesnya. Subspesiesnya malah ya. Subspesiesnya kan ini, kalau yang di Jawa Dendrophylla, kalau yang ini Dendrophylla gemicinta. Oke. Kalau yang ini itu telur Boiga Cynodon. Boiga Cynodon. Iya. Apa itu? Ular taring kucing. Ular taring kucing. Ini ular yang sering masuk ke rumah-rumah, terutama rumah orang yang memelihara burung. Kalau ada mitos ya, kalau ada mitos burung berubah menjadi ular. Pelakunya itu. Oke. Itu ada nggak pelaku selain ini yang biasa ditemui oleh kawan-kawan? Ada, itu ular tupai. Gonyosoma oxycephalum. Itu ular hijau. Oke. Ya, ular hijau. Hijau itu nama lokalnya ular gadung. Gadung luwuk. Kalau di Jogja, iya, tapi kalau di tempat lain beda julukan. Ya, soalnya di daerah lain itu yang hijau ekor merah itu disebut gadung luwuk, yang sedangkan di Jogja yang gadung luwuk itu yang gonyosoma. Karena memang penamaan lokal itu macam-macam dari masyarakat. Oke, penamaan lokal macam-macam dari masyarakat. Nah, ini pentingnya edukasi identifikasi. Identifikasi itu juga mengajak masyarakat untuk mulai mengenal secara nama ilmiah, bukan hanya nama lokal. Kalau ilmiah sama nggak? Beda. Kalau nama ilmiah itu sudah pasti Gonyosoma oxycephalum, jelas itu Gonyosoma. Beda dengan Trimeresurus albulabris. Tapi kalau kita menyebutnya gadung luwuk itu bisa dua asumsi yang gitu ya. Kita ajarkan juga ke masyarakat mulai mengenal yang itu Gonyosoma itu ya. Oke. Istilahnya nama ilmiah.
Terus apa lagi? Ada yang perlu ditambahkan lagi nggak tadi yang kira-kira kita kelewatan nih? Ada yang untuk profilnya apa Natrik ini apa sih yang tadi yang belum apa profil kegiatannya tadi yang belum terekspos apa yang ada? Oh, yang belum terekspos kita juga sering gathering. Gathering, boleh gathering? Iya, gathering kita setiap hari Sabtu di Denggung. Denggung. Di lapangan? Di lapangan. Lapangan Hutan Denggung. Iya. Karena itu regional Sleman gitu ya. Oh. Agak sih juga rencana tapi kita lebih seringnya ke situ. Lebih seringnya ke situ. Lebih seringnya ke situ. Bagi kawan-kawan yang pengen kontak ke Netrik bisa kemana ini? Ke Instagramnya Netrik. Di Netrik_Jogja. Netrik_Jogja. Kontak-kontak langsung nanti ya. Iya. Iya. Nanti di Langsung sana ada dengan CP-nya. CP-nya langsung dengan Mbak Putri ya. Nah. Oke. Rahasia ya, atau jadinya rahasia. Dari Pak Admin gitu aja lah. Iya. Terus tadi katanya ada edukasi, ada juga rescue-nan. Rescue ya? Iya. Rescue. Nah, kira-kira apa ini kegiatan rescue terus bagaimana kalian ketika prosedurnya pengen rescue itu tadi? Nah, jadi gini, kalau mengenai prosedur pengen rescue, semisal ada masyarakat kan kita pas pada waktu event Kampung Satwa kemarin, nah kita kan Banyak ada banget. brosur. Ah. Brosur kita itu untuk mengenalkan bahwa kita juga ada edukasi, ada interaksi dan macam-macam itu tadi. Nah, juga ada kontak rescue. Kontak rescue. Kontak rescue itu kita sebar nomornya per anggota, per domisilinya kita sebar. Jadi untuk domisili paling dekat nanti biasanya yang dihubungi. Iya, Oke, lebih domisili paling dekat yang bisa dihubungi ya. Iya, Atau nanti bisa ke Instagram. ke Iya, Instagramnya. Langsung ya. Iya, Terus langsung ke Instagramnya. ini yang bisa direscue apa ini? Misalkan tetangga saya ketemu ular di kebun atau di kali itu bisa nggak direscue? Bisa. Bisa. Semisal ada ular di kebun, padahal di samping rumah, ularnya udah kelihatan 3 hari kemarin. Tapi pengen nih agar aman bagaimana? Nah, kita datang ke situ untuk penyisiran dan juga edukasi agar ular tersebut tidak masuk ke dalam rumah. Itu ada caranya. Caranya dengan menjaga kebersihan dan juga memberi wangi-wangian yang sering ular itu hinggap. Gitu. Semisal di tumpukan kayu kita kasih kapur barus. Bukan garam. Bukan garam. Iya, Nah, itu mitos. Tapi saya udah membuktikan loh, kalau saya ular itu takut garam. Iya, takut kalau dikelupas, dimasak ya takut. Terus target-target kawan-kawan ke depan apa ini? Yang kemudian mungkin di Yogyakarta. Jangan bilang kemudian mau aksi minta hasil pariwisata. Apa ini kira-kira ini? Berharap ada dukungan, terutama yaitu serum dulu. Karena Serum. kalau sudah ada serum, kita sudah ada senjata untuk keamanan kita sendiri. Itu yang pertama. Oke. Dan itu pokok banget untuk kita. Padahal saya kira perkara soal masalah gigitan ular itu lebih dulu Nah. daripada corona ya. Iya. Iya, Itu Dan- seharusnya dan- diselesaikan dulu. Berapa persen kalau corona katanya kan 3% meninggal itu ya. Ya. Kalau ini berapa persen untuk Ini untuk kasus meninggalnya bisa dikatakan untuk di rata-rata ya. Saya rate untuk king cobra, cobra Jawa dan ular yang berbisa lainnya untuk tingkat kematian itu di risiko 75%. 75% bro. Ya, 75% Ah, meninggal, terus 20% cacat, 20% cacat, 5% mulus sempurna. mulus sempurna 5%. Mulus sempurna kembali itu hanya cuma 5%. 5%. Dan ini kemudian sampai hari ini yang Nusantara yang penuh keanekaragaman hayatinya untuk Seriwati bisanya hanya ada 3 dari berapa spesies ular berbisa yang ada di Indonesia? Ada sekitar 74-an. Dari 74 70 Ya, 70-an lah. 70-an ya, 70-an, sekitar 70-an hanya 3 aja yang ada anti bisanya. Ya nggak tahu ini kenapa kemudian pemerintah kita terus nggak ada carry di kesananya gitu. Saya jadi heran nih. Jadi Netrik itu kerjaannya itu mengambil alih kerjaan penanggung jawab negara terus ya. Enggak sih ya, kalau kita kan dari aksi sosial itu dari panggilan hati ya. Kalau tidak kita siapa lagi? Ya, Nah, kalau kalau dari kita kita siapa lagi dan juga dari teman-teman reptiler yang ada di seluruh Indonesia mungkin juga melakukan hal yang sama. Oke, sekarang nih reptiler kawan-kawan yang ada di Indonesia, keunikan yang bikin beda antara Netrik dengan kawan-kawan komunitas reptiler yang lainnya apa? Ini untuk keunikannya kita itu ini konsepnya yang dari pusat ya. Nah, dari pusat. Kenapa ada atraksi edukasi? Nah, kita itu atraksi kita mengeluarkan ular. Kalau ular albino kan udah orang sudah terbiasa di kebun binatang pun ada. Oke. Ketika kita mengeluarkan king cobra, kita buat interaksi dengan kita ya, bukan dengan orang awam ya, buat kita. Orang itu pasti akan tertarik dan terjadi kerumunan di suatu tempat itu. Nah, ketika terjadi kerumunan, baru kita edukasi masukkan ular yang berbisa, kita edukasi jadi lebih untuk atraksi itu untuk menariknya saja.
Tapi nanti kalau kobra nanti bermain-main dengan Israel lagi kita repot. Nah, jadi kan Gitu. gini, kita kalau mengundang masyarakat agar tertarik itu beda lah. Kita mainnya juga pakai aman, kita pakai hook dan jangan terlalu ekstrim. Oke. Tidak dicium-cium di depan umum Ya, kan gitu. tekniknya Ada sendiri. tekniknya sendiri. Hook itu apa hook itu? Hook ini. Ini pasangan. Oh, iya. Itu hook untuk menangkap ular. Semisal kita rescue prosedurnya harus ada nih. Safety Itu bukan ya, bukan pinjam dari kawan-kawan mulung ya? Oh, bukan. Bentuknya kan sama itu. Ya, Oke, itu khusus untuk nangkap ular ya? Ya, khusus menangkap ular. Untuk membantu memindahkan. Membantu memindahkan. Iya. Oke. Dan untuk tingkat keamanannya sebenarnya menggunakan alat pun untuk keamanannya tidak menjamin 100% aman. Itu tergantung tekniknya kita juga. Kalau kita ada alatnya, kita tekniknya nol ya itu bahaya juga sih. Ya, makanya karena kan ular-ular berbisa ini dikawal oleh kalau enggak Israel ya Betoro yang mau dipati kan. Kita tuh repot kan gitu. Terus apa lagi? Ada yang perlu ditambahkan lagi nggak tadi yang kira-kira kita kelewatan nih? Ada yang untuk profilnya apa Natrik ini apa sih yang tadi yang belum apa profil kegiatannya tadi yang belum terekspos apa ini ya? Oh, yang belum terekspor kita juga sering gathering. Gathering, boleh gathering? Iya, Gimana? gathering kita setiap hari Sabtu di Denggung. Denggung. Di lapangan? kota. Di lapangan. Lapangan Hutan Denggung. Iya. Karena itu regional Sleman gitu ya. Oh. Agak sih juga rencana tapi kita lebih seringnya ke situ. Lebih seringnya ke situ. Lebih seringnya. Ya. Oke, mungkin ada tambahan sebelum kita closing. Nah, sebelum kita closing, tambahan kalau mau menghubungi Natrik Regional Jogja mau kebutuhan rescue, edukasi maupun yang lain-lain mengenai reptil, khususnya ular, bisa menghubungi Natrik_Jogja di Instagram. Dan nanti kalau semisal pengen ada tontonan-tontonan dari kegiatannya Natrik itu apa, bisa subscribe channel YouTube-nya Natrik Yogyakarta. Oke. Ini saya juga ada lihat kaos-kaos ini apa nih? Nah, ini kenang-kenangan ya buat KS TV. Kami Oh, ada iya. kaos dari Natrik. Nah, monggo. Oke. Dan juga terima kasih. masker dari Natrik Yogyakarta. Natrik juga. Oke, ini ya kaosnya. Oke. Enggak, kaosnya ini dijual bebas nggak ini? Jual bebas. Siapa boleh beli? Boleh beli. Oke, terus kalau mau beli tetap Tetap yang hubungi aja. nah hubungi aja untuk harga bisa dirembuk ya. Oh, by PM ya? Oh, iya, Atau mau BBM. ke papan sekalian? Oh, terbang aja gak apa-apa sih. Berapa? 80.000. Lah cukup Rp80.000 dan kawan-kawan bisa dapatkan kaos Netrik dari regional Reptil Room regional Yogyakarta. Oke, tadi saya semalam sebelum kami ketemu di sini, saya dapat pesan dari Mbah Bejer, salah satu sepupunya di KSTV. Itu bahwasanya Netrik dan ternyata cocok karena hari ini ternyata Netrik sangat nasionalis, kemudian mencintai rakyat Indonesia dengan kegiatan-kegiatannya dengan penyelamatan di bidang ular dan juga edukasi, interaksi dan juga rescue-nya kan seperti itu kan. Maka saya tanya ke Mbah, terus cocoknya ini Netrik apa sih? Netrik itu gini loh, Netrik itu namanya adalah Nasional Reptil dan Eksotik. Wah. Saya nggak tahu ini benar apa enggak, tidak sama si Mbah aja waktu itu kan. Semalam ya mana. Oke, mungkin itu dari kami. Mungkin ada sepatah dua kata-kata atau salamnya Netrik, silahkan. Oke, Natrik. Salam 2 taring. Natrik Jogja. Huha. Pedes Natrik Jogja itu pedes. Yo, soalnya fenomen semua kan repot ya. Oke, kawan-kawan sahabat alam, demikian tadi perbincangan kita dalam profil tokoh dan komunitas. Sampai ketemu di profil tokoh dan komunitas kita selanjutnya. Salam lestari, salam edukasi, dan salam konservasi. Tetap cintai satwa sebagai wujud cinta kita pada Sang Pencipta. Oke.